Karena songkok ini bukan pakaian sholat. Ya songkok hanya pakai sempadan, dipakai di masa sempadan. Iya, bukan pakaian sholat. Karena ini yang perkenalkan songkok adalah Soekarno, makanya ditulis songkok nasional. Itu penting. Makanya ketika Soeharto presiden, ya menteri Nero diganti, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, itu semua pakai songkok hitam. Kenapa? Karena memang pakaian tradisi. Sama dengan songkok tobone, itu songkok tobone, songkok reca, itu adalah pakaian tradisi. Tapi kenapa dipakai sholat? Karena fungsinya. Imam Ash-Shafi'i mengatakan 3 helai rambut menghalangi jidat ketika sujud, maka makruh sujudnya. Sehingga dipakai songkok untuk menghalangi rambut supaya tidak turun ke jidat. Makanya ini tahun dulu namun tidak songkok. Aku tidak di situ. Dan sebab fungsinya. Makanya kalau makanya masuk pada yang songkok, maka bisa bagian hadis dan 50 songkok itu tadi hadis dan kita. Ini jadi masalah. Karena menjadikan tradisi sebagai hukum itu bahaya. Ya kalau kata mas sembahyang tidak pakai imamah, tidak pakai balutan kepala, maka sholatnya tidak sempurna. Karena itu tradisi dimasukkan ke hukum. Itu beda. Jadi bahaya itu Pak. Hati-hati belajar agama sekarang. Ini kata udah campur. Yaitu kajian hukum, fikih, ulamanya hanya fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya dipanggil dengan mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Samami, Sufyan, Syafari, Haqani, Qadiriyah, itu mazhabnya. Jadi kalau belajar ilmu kalbu, lari ke ulama sufi, gurunya disebut dengan mursyid, berkarenat namanya. Kalau mau belajar ilmu hukum, lari ke fuqaha, namanya ilmu fikih, ulamanya mengajarkan tentang hukum-hukum agama. Kalau mau belajar tentang akidah, belajar ke ulama tauhid, ulamanya disebut dengan istilah murabbi, pembimbing hati. Itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu min kulli khairin minal ahwali muqtahili
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin kepada kita Bapak Lurah beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, orang tua kita, para imam dan pegawai syara, dan ibu-ibu majelis taklim serta seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Semoga pada sore hari ini nasabah yang bintangnya tanrap apa kejadian Baraja kalau dipengalahkan Simawan Ipan Nasai tanrap 45 raja kalau di Al-Bina Nabi Muhammad SAW berikan pangkata bahkan berisi di acara yakni memperingati bulan kelahiran Rasulullah. Nasabah ia kita memang malami yang betul-betul bicara hakiki degaga wardini peringati omerong imam bicara peringatan kecuali peringatan kelahiran Rasulullah. Isra Mi'raj itu tidak mungkin ada seandainya bukan Rasulullah. Puasa juga tidak mungkin ada puasa Ramadan seandainya bukan karena Nabi. Salat tidak ada seandainya tidak ada Rasulullah. Maka ya Rabbul Alamin orang memang tidak ada orang lebih. Maka inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa ta'ala sibawa malaikatnya masalah atau dinamika. Tidak semua nabi malaikat bersalawat kepadanya. Hanya Rasulullah sebagai nabi pilihan. Tapi yang malaikat yoi gaji dan minta sini nabi yoi gaji dan minta sama nabi yang terakhir dia penutup Hakamul Anbiya. Ketika nama semua bersalawat kepada nabi itu tandanya ketika dalam kitab tasawuf itu ulama-ulama sufi menjelaskan itu kan kita tasawuf yang makna yaitu nabi tematuna menjadi Allah Ta'ala Nur Muhammad syurah isimawa Allah Ta'ala. Kemudian dari situlah Nur Muhammad berbentar dan meneteskan keringat 124.000 dan itu pas dengan jumlah bilangan nabi dan rasul yang ada di bumi. Makanya yaitu apa Bapak sekalian, al-Baladina Nabi Muhammad SAW sungguh sangat mulia. Diperingati bulan kelahirannya dengan mendengarkan dakwah, bersilaturahmi dengan bersedekah. Dalam kehidupan dikata man a'tama dirhanan faqad sababat bi qiraati maulidin nabi la yakhrujuna min ad-dunya illa rahimahullah. Ya orang kata masih sedekah ya mereka mengeluarkan modal atau uang a'tama dirhanan 1 dirham kalau kita 1.000 rupiah pada sababan qiraati maulidin nabi ia samai ni baca sejarah nabi kita ni ramai-ramai nabi kita la yakhrujuna min ad-dunya illa rahimahullah. Maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu? Peringatan Maulid kita diminta untuk bersedekah. Mereka bukan tahu Maulid, ada yang bawa ember, ada yang bawa telur, ada yang bawa nasi kotak. Ember juga bermacam-macam. Angkatan bawa pantai, masing-masing bawa ke masjid. Nanti di masjid baru bertukar dengan jamaah yang lain. Jadi pada bawa pantai, pada bawa yang kemudian apa sisi pokok siapa dia bertukar makanan.
sampingnya juga bersedekah. Jadi kata Allah mamulu dengan nama aku di masjid aku malam ini. Aku di masjid aku masjid lagi. Ada juga seperti itu. Kemudian ada juga yang bermaulid yang seperti ini, kita menyiapkan makanan untuk jamaah. Yang jelasnya sini tetap saja untuk memperingati kelahiran Nabi dengan tanda kesyukuran kepada Allah dan Rasulnya, maka yakin bahwa itu adalah salah satu jalan untuk menolong di masjid Allah. Mari ada di pesantren ukuran kita yang mulia Bapak. Semua yang ada di Nabi, bahkan darah kotornya Nabi, darah anak kita yang diminum oleh Ummu Sulaim, Nabi berjanji, ketika darahku dan darahmu bercampur, haram api neraka menyentuh tubuh. Itu barakan Nabi kita. Pusatnya Nabi kita itu adalah obat. Makanya teringatnya Rasulullah dalam ilmu hikmah itu adalah obat. Tapi kami mohon pusatnya Nabi kita kuala kalian. Ada ulama mengatakan air al-Kausar itu adalah teringatnya Nur Muhammad. Jadi itu apa itu? Pamuralanda itu kadang-kadang. Ketika ada orang yang sakit maka ambil itu. Kemudian itu kita bersalawat sambil mengucapkan insyaallah dengan izin Allah itu bisa sembuh. Tapi salawat yang dipakai bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi yang dipakai adalah sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Nur Muhammad. Makanya beda, makanya bentuknya di ilmati. Sebagai penajam dari malahiran dan kita, Naisa wakilima. Makanya salawat sebelum Nabi lahir secara jasad, maka itu adalah sallallahu ala Muhammad. Tapi di muncul tunda jadi kita, maka salawat yang dibaca Allahumma sholli, makanya bentuknya di mudhari sekarang dan akan datang. Tapi sebelum jadi malahiran, maka salawat bentuknya dan ilmati itu bentuk lampau. Maka di salawat ini menyukuh malaikat sebenarnya Nabi tiga ada orang terima malahiran. Nabi Adam pernah rindu, dia semudani, dia si runtuh Nabi kita. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah pertemukan dia dari dua ibu jarinya. Yaitu sampai Nabi Adam dapat ditunggu dua kan di mana? Nampak indah rumahnya Nabi kita sehingga dia bisa ketemu. Dua kali Nabi Adam ketemu Rasulullah, padahal dia belum lahir. Yang pertama ketika di surga dia merindukan Nabi. Jadi dia bukan mengindu di mana Nabi Adam pada lemahnya HP seperti handphone besarnya, karena tingginya Nabi Adam itu seperti tiang listrik. Tinggi 15 meter. Jadi makanya kadang-kadang nama lepak besar sehingga dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Karena dia rindu. Mari maharnya ketika dia memperistri Hawa itu hanya salawat 10 kali. Jadi makanya anda tahu penderita maka dia tidak sering dikemati, maharnya adalah salawat. Makanya ruh itu kan ada tiga, ada ruh idhafi, ada ruhul karim, ada ruhul haya. Idhafi diangkat ketika orang tidur, makanya tempat tidur yasin tomati. Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mari tempat tidur yasin tomati. Tempat dijaroni kumatrati alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana. Terima kasih banyak kok dapat lewatkan adu turunku bertukuran sama mati. Itu bahasa Buddhisnya. Makanya mari kita makan mati. Nah sebab memang ruh orang yang tidur itu diangkat. Agaknya ruh idhafi. Idhafi inilah yang bisa berjalan dan komunikasi jarak jauh. Ya itu sampai rumah tidur itu yang tidak turun-turun kita. Ketika dia bermimpi dia bisa melihat. Bagaimana yang tidur dia bisa bolak-balik dari Makassar sampai Jakarta. Kenapa? Karena itu idhafi. Cuma jarang orang pakai. Karena ini ilmu masuk ilmu hakikat dalam pembahasan tentang ruh. Tapi jarang tahu dibahas. Maka dari sini muncul istilah dikemati. Kau makan tentang dikemati kita sebelum kita lahir dia sudah masuk. Apa
Makanya laki-laki tidak pakai supaya aman. Kemudian ia kembali mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki mencuri. Memang sebenarnya agak berat kalau tidak mau melihat inti-intinya, tapi ada yang paling mudah. Nabi itu mau sangat berlemah lembut dan sangat perhatian kepada umat. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu Rasulullah. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu luar biasa Nabi. Yaitu ampai sitomana nalita sininna alamnya memberi isyarat ketika dia lahir. Ia makhluk nenek hanya bertasbih, tapi Nabi selain bertasbih dia memberi isyarat. Nomor sini, Nabi lahir itu waktu as-surah, terpotong tali pusarnya. Nabi itu tidak punya plasenta. Yang kedua, Nabi lahir itu terhitam, sudah dihitam baru lahir, itu sudah bersih. Yang ketiga, Nabi lahir itu sudah berjalan, orang memang mencilak aja. Walaupun Nabi setiap mau tidur pasti berjalan. Kemudian Nabi lahir, semua berhala yang disembah itu jatuh. Sehingga berhala yang sampai ke rumahnya itu jatuh semua dari tempatnya. Padahal tidak ada yang menjatuhkan. Kemudian pintu langit tertutup pintu dalam ini. Nasabari jin tidak bisa naik. Ada tujuan dari jin dari pokok lagi itu dia sekalipun sampah mencuri pendengaran. Informasi dari langit dan malaikat itu dia curi, menguping. Itulah yang dikasih kepada tukang tenun dukun untuk memberitahu. Itu dari ilmu jin. Tapi nanti saya akan kasih tahu beberapa kaidah dari ilmu hikmah. Kemudian Nabi lahir hati berdua baris itu padam. Hati berdua baris itu ada 7 matanya di 6 keliling 1 hentena. Namun ada musim hujan dan angin itu tidak bisa padam. Tapi waktu menjadi dan minta itu padam sampai 7 hari tidak menyala. Padahal ini disebut dengan api abadi dan tidak pernah padam. Itu yang disembah. Kemudian Saloe memberi tema soro-soro, tempatnya orang melakukan perilaku musyrikan suruh air sampai tidak ada yang bisa digunakan. Itu karena Nabi lahir. Dan ini yang paling tinggi, 4 pojok Ka'bah mengeluarkan suara. Angkasa dan masuk ke seluruh Ka'bah tidak ada yang membaca. Dan yang menjadi saksi dalam kitab risalah ada kurang lebih 20 orang yang ada di sekitar Ka'bah itu kaget sampai dia keluar semua. Kenapa? Karena dia mendengarkan suara yang nyaring dan suara itu dia tidak pernah dengar. Dan dia pernah kereta wanita angkat ayat Kejadian dan kita. Inilah ayat yang senang simak tahu. Kami sebenarnya berkat di pojok pertama itu kalau ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhalladzina amanu unzila ilaihi. Ada mengenai kalau di dalam kitab hikmah itu banyak sekali. Tapi tujuan pokoknya adalah dia kolente kolabari tahu hindar rumah baca ayat itu di pojok rumah. Baca
bisa tinggal di sini. Berpribadi di pojok kedua, wa qul ja'al haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Maka itu panditan dia kau baca itu, maka ya kau ungkap penolak ada pencuri yang naik ke rumah itu dia tidak bisa turun. Kemudian yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Yaitu yang dibaca musibah yang dari langit dan dari tanah seperti angin dan apapun itu tidak bisa datang. Rumah itu bisa selamat dari sini. Kemudian ya ayyuhar rasul balligh man unzila ilaik. Ya punya dibaca apa namun aku mengambil kemudian boleh diperoleh apa saja untuk tak hari bakal. Makanya yang setelah maka apa sulukna kapai mengeluarkan suara dan itu adalah ayat. Ia nasab ayat sihir dan kita. Itu penting. Makanya kita hafal itu. Kuncup. Sudah dihafal belum? Qad minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Itu Al-Isra. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu At-Taubah ayat terakhir. Ayat surah ke-9 ayat 128 129. Kemudian ya ayyuhal balligh man unzila ilaik. Kemudian kami masuk meja sunnah doakan di tengah-tengah rumah. Mari kita keluar. Kenapa kita azan? Azan diambil seluruh rumah itu supaya jin keluar. Sebenarnya azan itu manfaatnya banyak sekali. Dari Anda tahu kerasukan jin, azankan. Anak yang baru lahir, azankan. Kemudian jika ada tempat yang memang ditempati jin dan tidak mau pergi, azankan. Itu azan. Jadi bukan hanya panggilan sholat. Kalau betul nasr, bagi masa payah dan apa, itu jadi masalah. Karena dia anggap bahwa azan itu hanya manfaatnya cuma sana. Karena baru satu hadis yang dibaca tentang azan. Itu apa itu tomenol paham? Kenapa kita azan sebelum sholat? Kenapa? Nabi mengatakan jika engkau ingin melaksanakan sholat maka azanlah dan iqamah. Tapi jika engkau tidak melakukan kedua-duanya maka jangan tinggalkan kedua-duanya. Jika kau tidak mampu azan cukup iqamah. Jangan sampai kau tidak azan dan juga tidak iqamah. Sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Nabi mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan salah satu dari keduanya maka dia sholat bersama syaitan. Itu sampai disuruh iqamah atau disuruh azan. Makanya semua sholat itu ada azan dan iqamahnya. Tapi kalau tidak mampu azan dan iqamah, jangan tinggalkan kedua-duanya. Artinya kalau tidak bisa azan, cukup iqamah. Nah, sebab ini kita sampaikan dari rekaman, itu namanya makanya kita sampaikan di sebab berisi. Artinya syaitan yang ada di belakangnya. Tapi siapa yang azan atau cukup iqamah, maka malaikat yang akan ikut di belakangnya. Itulah Sayyidina Nabi mengatakan, pelihara dan perbaiki sholatmu karena kadang malaikat itu bermakmum kepadamu. Walaupun sholat sendiri. Ya itu apa yang Bapak sekalian, pokok agama sebenarnya sempurna. Sempurna itu. Sampai-sampai Nabi itu selalu mengajarkan kepada umatnya, berikan kemudahan untuk kita semua. Cuma kadang-kadang masalah ini dimanfaatkan, itu. Jadi dia itu agama Abu sempurna. Apa yang sempurna? Bagian-bagian penjelasan dalil-dalil sudah sempurna, tapi masih ada masalah yang butuh penjelasan dan butuh kajian. Dari situ pentingnya ijtihad. Paling contoh, ada hukumnya kepada pemilik judi menyumbang di masjid. Uang korupsi disedekahkan orang. Atau bagaimana hukumnya kalau asomis, orang yang menipu melalui telepon itu dia bersedekah masjid, atau hasil kupon putih dia sedekahkan.
di masjid. Apa boleh diterima? Hukumnya pencuri bersedekah boleh diterima uangnya atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, ulama Masyhurul Arba sepakat itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bisa makan pemain judi dari kemudian dan alih selain itu tidak ada pendapatannya selain itu, maka mutlak jangan terima. Kapan mau terima? Atau akan ada perubahan. Satu, si kompor di dalam keharaman. Yang kedua, tidak menolak kemudaratan. Yang ketiga, dengan barat keunrona terima kasih dari itu. Yang keempat, engkau memotori tempat suci. Yang keempat, tapi Syekh Qaradawi dalam fikih Islam kontemporer justru sebaliknya. Maka dia mau pemain judi atau uang korupsi atau pasang sabu masukkan, ambil. Jika kau tidak ambil, kau berdosa. Jawab. Dia bawa itu masukkan ala lalu. Kenapa? Karena kapal kau tidak terima bisa dia gunakan untuk keharaman kembali. Dia boleh mulai pakai motor, pakai minum, pakai macam-macam pun dia dapat jadi dosa. Ini ke pasamaran nama dosa karena kau tidak menerima. Itu dalam konteks makasih mustaqim. Coba. Saya suka dari itu membagi. Kalau kau tahu uang haram atau kau curiga ini uang bermasalah, jangan gabungkan dengan uang yang bagus, yang bersih. Pisahkan. Bikin kotak tertulis sumbangan apa botol. Ya. Jangan campur. Kapan dipakai? Ketika bangun WC pakai di situ. Bangun menara pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ. Karena dia tidak kita bagi mana. Tapi kalau ketika dia bertobat, maka itu bisa menjadi kebaikan. Kalau dia tidak bertobat, tetap akan tinggal di situ. Jangan campurkan untuk tempat ibadah di dalamnya. Itu saya suka. Makanya fikih itu pasti berdebat. Karena fikih itu mahal. Allah mengatakan wa lidzalika khalaqahum. Memang orang diciptakan tidak sama pahamnya, berbeda-beda. Makanya satu guru biasa tiga pendapat, itu tidak masalah. Fikih memang begitu. Karena fikih yang membuat kita istilahnya fleksibel. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Itu fikih gunanya. Itu kuncinya. Makanya namanya kaidah fikih. Jadi itu apa yang baru? Sebenarnya yang agama yang sempurna itu adalah dalilnya. Tapi yang tidak sempurna masih menunggu proses adalah rentang kajiannya. Makin banyak itu masalah. Saya sering dapati masalah yang di Sulawesi itu didiskusikan. Kemarin saya sempat berdebat itu dengan pengurus MUI. Saya bersikukuh mengatakan boleh agar bagaimana hukumnya orang yang sudah berhubungan suami istri di malam hari, kemudian dia mau mandi junub di waktu subuh, tapi dia menggigit. Tahu nese, kakak cermin, mageling, dia tidak sampai subuh karena sakit dan bisa berbahaya. Bagaimana hukumnya? Kalau kita pakai fikih kontemporer, silahkan bertayamum, niatnya pengganti mandi, baru berwudu untuk sholat subuh. Kenapa disuruh berwudu? Karena mampu dia menahan air wudu, tapi dia tidak mampu menahan mandi. Itu dua kaidah yang berbeda. Itu kajian fikih, Pak. Tapi jangan dipakai untuk orang sehat, tak boleh. Maka kamar suaranya halal. Tidak usah mandi cukup dayamu, baru berwudu, itu tidak boleh. Kau mesej itu dipakai. Orang yang kena penyakit asma, itu boleh pakai. Itu banyak kaidah, termasuk binatang yang ditabrak mobil, manu, ayam, dalam foto, dalam motor, apa boleh disembelih untuk dimakan?
dan bergerak menuju kematiannya, kau sembelih, itu tetap haram karena dia adalah maut. Itu Syafi'i. Kung kamano dalam foto, tagiri nampayane Syafi'i itu haram. Alasannya apa? Imam Syafi'i mengatakan kau menyembelih hanya al-sabotase, karena sesungguhnya tidak kau sembelih sudah mati. Iya, namun dia mungkin mati itu, namun tidak mati itu. Berarti makasih menompai mungkin. Itu kuncinya. Makanya dia tidak sahkan karena gerakannya menuju kematian. Jadi tidak dihitung sembelihan. Imam Malik berbeda. Maka Imam Malik selama dia bergerak silahkan sembelih, dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, itu halal. Kenapa? Karena tujuan sembelihan itu dua. Yang pertama adalah untuk kematiannya, yang kedua adalah masih hidup. Selama bergerak masih ruhnya masih ada, maka itu halal untuk disembelih. Dan ketika selesai kau sembelih, angka darah mimpi kau bekas sembelihan, berarti sembelihan ada pengaruhnya, maka itu sah. Itu punya alasan. Tapi dia minta pakai pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik. Yang mana Imam Syafi'i, yang dulu Imam Malik. Ini jadi masalah Pak. Maka ketika orang memotong, menyembelih ayam potong di pasar, kadang pertama kodarone, dia masukkan di tempat, dia kumpul di situ sampai satu lusin, si tendang namanya. Imam Syafi'i tidak masalah. Yang penting tidak disengaja untuk menjadikan. Tapi Imam Malik itu manusia yang tertinggi, karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Itu beda. Makanya bahaya itu Pak. Kalau kita mau bicara hukum fikih, termasuk kan kadang orang ambil baskom tukar anjing dengan baskom, ya kan? Iya, ada anjing ditukar baskom atau ditukar dengan tempat-tempat itu. Bagaimana hukumnya? Kalau anjing itu najis, anjing itu haram, semua yang berjual beli dari situ maka dia haram. Baik itu ditukar ataupun dinilai maka dia haram. Maka baskom yang sumber dari dipakai menukar anjing itu tetap tidak boleh dipakai. Kalau diisi air kemudian diminum, diisi air kemudian ditempati berwudu, bagaimana hukumnya? Itu sudah dikaji ulama. Karena dia mengatakan ada haram di gairiha, ada haram di zatiha. Ada bendanya yang haram, ada yang prosesnya yang haram. Makanya ada haram karena bendanya, zatnya. Ada haram karena prosesnya. Jadi ulama berbeda di situ. Termasuk banyak jual tai ayam. Kan ada. Pak rumah, pedagang menjual tai ayam sampai jutaan harganya. Baru diberikan makanan, beli bakso. Wah. Gimana hukumnya? Menjual najis kemudian tidak berikan makanan. Najis itu haram. Berarti dia tidak boleh. Kalau kita pakai gigi mutlak. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kotoran ayam itu bukan najis. Karena binatang yang dimakan kotorannya bukan najis. Kecuali binatang yang tidak dimakan kotorannya itu najis. Kalau binatang yang dimakan kotorannya tidak najis, untuk ada pendapat ini, berarti tai ayam boleh dijual. Ini masalah tinggi Pak. Kalau nanti masuk masalah tauhid, ada hukumnya dari kemana tahu mas sembahyang tapi dia pas susaka atau mas susaka tapi dia sembahyang. Itu dikaji dalam tauhid. Maka saya bilang tadi ada kajian Islam hukum, ada kajian iman tauhid. Kalau iman jangan campur dengan hukum, karena itu bertolak belakang. Pasti mengkafirkan orang kalau dia berdakwah. Makanya belajar fikih ada tiga. Ada fikih mazhab, ada fikih anti mazhab, ada fikih tradisi. Ada mengatakan pakai songkok, kalau tidak pakai songkok, kopiah, kalau sholat makruh sholatnya. Itu fikih tradisi, bukan fikih mazhab. Karena songkok ini bukan pakaian sholat. Ya songkok hanya pakai sembahyang, dipakai di masa sembahyang. Iya, bukan pakai sholat. Karena ini yang perkenalkan songkok adalah Soekarno, makanya ditulis songkok nasional.
Makanya ketika Soeharto presiden, ya kung kementerinya diganti, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, itu semua pakai songkok hitam. Kenapa? Karena memang pakaian tradisi. Sama dengan songkok tobone, itu songkok tobone, songkok reca, itu adalah pakaian tradisi. Tapi kenapa dipakai sholat? Karena fungsinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan 3 helai rambut menghalangi jidat ketika sujud, maka makruh sujudnya. Sehingga dipakai songkok untuk menghalangi rambut supaya tidak turun ke jidat. Makanya ini tahun dulu namun dia tak songkok. Aku juga di situ. Dan sebab fungsinya. Makanya ketua materinya ketua masuk pelajaran yang songkok, maka bisa pelajaran hadis dan 50 songkok yang terkait hadis dan kita. Ini jadi masalah. Karena menjadikan tradisi sebagai hukum itu bahaya. Ya kalau ketua sembahyang tidak pakai imamah, tidak pakai balutan kepala, maka sholatnya tidak sempurna. Karena itu tradisi dimasukkan ke hukum. Itu beda. Jadi bahaya itu Pak. Hati-hati belajar agama sekarang. Ini kata udah campur. Yaitu kajian hukum, fikih, ulamanya hanya fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya dipanggil dengan mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Samami, Sufiyah, Syafari, Hakani, Qadiriyah, itu mazhabnya. Jadi kalau belajar ilmu kalbu, lari ke ulama sufi, gurunya disebut dengan mursyid, berkaedah namanya. Kalau mau belajar ilmu hukum, lari ke fuqaha, namanya ilmu fikih, ulamanya mengajarkan tentang hukum-hukum agama. Kalau mau belajar tentang akidah, belajar ke ulama tauhid, ulamanya disebut dengan istilah murabbi, pembimbing hati. Itu beda. Kajiannya adalah akidah. Makanya kalau ada hukumnya, kau nggak tahu dia sampaikan. Tapi maka susah kan? Masyarakat. Apa dia kafir? Ada mengatakan pokoknya kalau tidak sholat kafir karena hadis Nabi mengatakan al-farqu bainal Islam wal kafir sholat. Kalau orang salah isbat kafir sampaikan di bawah. Kalau dia sampaikan berarti kafir. Sudah mengatakan kafir mutlak diperdebatkan dalam ilmu tauhid. Kalau dia tidak sholat, tanya dulu kenapa tidak sholat. Ya pemakaian tidak ada kewajiban sholat berarti dia kafir mutlak. Karena dia mengingkari kewajiban dalam agama. Tapi yang pemakaian narik pakai mabalu-baluka, ambil galungnya, keluarga yurusu, berarti dia tidak kafir mutlak. Apa dia kafir perbuatan, bukan kafir kalbu. Makanya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di situ la in syakartum jika kau bersyukur ditambahkan wa la in kafartum jika engkau kufur kafir. Kenapa pakai kafir di situ? Menutupi nikmat Allah. Nah, makanya orang yang tidak sholat ditanya, kalau dia tidak sholat tapi tetap meyakini sholat wajib, mengkututomi menjadi damai, dia bukan kafir, tapi dia disebut Islam yang masih selalu menusuk, maka tetap disolati ketika dia wafat. Itu beda hukum Pak. Makanya kadang-kadang orang langsung mengkafirkan, mudah sekali. Maulid bid'ah, kalau bid'ah sesat, kalau sesat masuk neraka, yang di neraka kafir. Wah ini masalah. Jadi semua yang bermaulid masuk neraka. Dan begitu. Karena dia mengambil kesimpulan tanpa melihat kaidah-kaidah alam. Hanya itu Pak, hati-hati. Pondok-pondok tahfiz Al-Quran, hati-hati. Banyak yang mendirikan pondok tahfiz, tapi dia berafiliasi dengan paham khawarij. Banyak. Pagampang. Ini kemudian ciri-ciri. Ya nanti pondok pesantren, dia naruh menjadi tomatik, pondok tahfiz dia naruh menjadi tomatik. Salah satu tandanya bahwa di situ ada paham lain-lain. Masa kita dia nggak tomatik? Mana sesuatu yang menjadi tomatik? Berarti kalau kita meninggal pasti dia tidak mati. Ada anak sudah hafal Quran, bisa dia bacakan Al-Quran saja? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak membolehkan orang meninggal dibacakan Al-Quran. Selesai. Coba.
Maka nanti nasalah Pak Ustaz Makbul Ulama berbanyak tahu hadis, coba ISIS hafal Al-Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal. Dia membunuh jutaan ulama. Syekh Ramadan Al-Buti sementara jarang dibimbar dibom dengan tajakan Allahu Akbar. Ibnu Muljam, orang yang baru saja malam sholat, kemudian hafal Al-Quran 30 juz, ribuan lagi dia hafal, tapi dia membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Akidahnya yang sama. Fikih berbeda Pak, tidak masalah. Tapi kalau akidah yang keliru itu bisa menghancurkan Islam. Dari sinilah muncul kalimat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah ujungnya masuk neraka, sehingga Islam akan terkotak-kotak, terpecah-pecah. Orang tua dulu tidak pernah mengatakan bid'ah. Al-Nasr, mari coba lembunya. Mari tahu-tahu tadi dekat sekolah, tapi makan dari pahala. Dia pun namun dia makan dari sekolah, madul pahala. Ada dana, dia tahu madul sekolah, makan dari pahala. Semua yang dia lakukan ada maknanya. Tapi dia tahu makan dari sekolah, madul pahala. Sini ada jawab saya masalah. Maksudnya, pasti itu. Makanya kau kata tidak apa itu tidak ada paramah. Jangan jangan kata masalah tidak ada paramah di sini. Yang jadi maulid ini bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, zikir dan doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah. Berarti kalau bid'ah Allah murka. Maka guru tak Janur Rahman Abu Talib, guru tak Sa'ad, guru tak dari Dilawah, guru tak boleh mau mana? Apa yang dikasih dia? Dikasih karam oleh Allah menjadi wali. Jika dia tidak yang mulia, tidak mungkin dia dikasih karam karena dia lakukan. Itu kunci sederhana. Makanya kita tahu apa salah, sila orang kan, nampai cek kita naguri, kalau masuk di rumah pengajian, kalau pulang di rumah pengajian, tidak ada di adabnya. Ya, tidak ada adabnya. Masuk berdapat orang sementara bersikir dia jangan keluar, tidak ada adabnya. Padahal Rasulullah diutus itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini penting. Saya istilahnya kondisi gerak itu bergerak betul karena ini mengangkat ini masalah. Pada akan ibaratkan apa mati. Nah pasal mana guru tak mudah ada salah, guru tak boleh salah, guru tak salah salah, guru tak kali sendiri salah, guru tak mati salah mana? Ayo bawa ini. Akan ibaratkan pada kau kata Allah untuk Pak Golo, 10 isi bawah. Nampak kalau malapor, nah serta dia isi bawah serah. Maka dia polisi tapi mau si bawah nasa 10 kan pada saya itu kan nasa serah maka dia polisi tadinya yang roda tadi ikut tadi iya kan apa serah itu si bawah ikut dia jadi berarti kalau dia tahu dia banyak kan begitu dia kan tanya ini salah padahal dia salah cuma kadang kita terpengaruh ke sini karena gerakannya cepat kencang. Makanya pertahankan masjid kita dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi Wahabi satu-satunya organisasi yang tidak bermaulid di seluruh dunia. Selain itu semua bermaulid. Masa kalian tahu pandai makanya katanya bawa Salafi Makadam. Bid'ah ini yang dibenarkan. Padahal semua ulama Malaysia yang paling lama bermaulid itu Afrika 6 bulan. Yang baru terjadi 132.000, bahkan ada yang sampai 7 juta orang ikut bermaulid di Afrika Selatan. Yang dulu air tidak ada, rumput tidak bisa tumbuh, tapi setelah bermaulid 6 bulan, air itu mengalir sendiri dari gurun pasir. Itu barakan, sehingga dia menjadi lahan yang sangat subur hari. Kenapa? Karena itu berkat sholawat kepada Nabi. Kita tuh apa itu mau tadi kalau ini dari ulama pasti makan saja. Angkal tadi makan saja potona. Nilai itu kalau nilai itu adalah makan saja. Memang pakai makan saja. Kenapa makan saja? Karena di dalam makan saja ada salawat yang memanggil nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ulama sudah mengatakan jadi masalah kalau kita pasti ada.
Ini penting Pak saya sampaikan. Kemudian ia meminta Rasulullah itu luar biasa Pak. Agar dia tak curi. Sini dalam Pak Turungi kemana hikmahnya. Saya punya satu kitab yang Guru Tak sebenarnya sudah bahas dari dulu. Tapi ilmu ini muncul belakangan karena baru dikatakan ilmu hikmah. Ilmu dan hikmah. Hikmah itu juga ilmu. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Artinya ilmu yang ada di dalam ilmu. Jadi dia Pak Ihsan ini, angka Pak Ihsan di dalamnya. Itulah dikatakan ilmu hikmah. Karena orang mengatakan hikmah itu ilmu, tapi dia ilmu dasar. Kalau ilmu hikmah berarti ada ilmu di dalam ilmu. Mana? Memotong kuku itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi mengawali dari telunjuk, dari tengah, dari manis, dari telunjuk baru ke ujung jari. Awali dia kanan. Kemudian kita ke kiri, begitu juga. Kalau untuk kaki langsung dari kanan ke kiri. Itu ilmu. Tapi apa hikmahnya? Apa gunanya itu? Siapa yang memotong kuku begitu caranya tidak akan kena penyakit kulit. Itu namanya ilmu hikmah. Rahasia di balik perintah. Makanya bisa kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Ibadah. Di situ dia tulis angka dua pangkaukan ini tiga biar baik pada pulau sona pada pulau Wadina rezekinya tertolak. Itu hadis. Jadi ada tiga biar baik. Yang pertama, jangan sekali-kali bersandar di daun itu, karena itu menolak rezeki 40 hari lagi. Itu hadis Nabi. Yang kedua, jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Yang paling afdal adalah hari Jumat. Siapa yang memotong kuku hari Minggu, hari Ahad, maka itu akan kena musibah sebelum dia memotong kukunya kembali. Pasti ada musibah yang kena ini. Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, maka itu menolak rezeki selama 40 hari. Siapa yang memotong kuku pada hari Rabu, maka itu akan kena penyakit kulit, termasuk paru dan belang-belang itu akan kena. Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, Ahad, kemudian Selasa, hari Selasa, maka dia akan kena penyakit yang ditindih 3 kali, termasuk penyakit menular. Itu intinya. Makanya diminta potong hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian ada tato pak mereka berjendela berburu bermotong kuku. Maka ya komat jendela mungkin apa matopa jin yang ada di ujung kuku itu lepas sehingga dia tidak tinggal di rumah. Tapi ya kalau dia tato pak nampak dia nampak matopa, maka jin yang lepas itu akan tinggal. Dia dengan kabola maka pala yang tidak bisa tidak tempat tidur panas hawa. Kenapa? Itu jin kuku. Dan itu dibahas oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ruqyah. Itu harus ditahu. Makanya hati-hati juga. Kemudian siapa yang berwudu kemudian memotong kuku, dia bukan mukir apa yang perlu kuatan kalian tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu hikmah. Itu barangkali apa? Cuma kadang kita terbalik, orang di matoban atau majene itu kebalikan. Mandi berwudu sempurna baru potong kuku. Ini kuncinya. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang sebenarnya dipakai sebagai lap. Mantangan dipakai bagi diri yang luka. Ada yang luka hati, ada yang luka kacamata, ada yang luka jalan kiri. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Nabi. Agak setonton tadi kalau dia nak kena haram, dia nak kena bidah, agak nasab temani. Karena temani mewakili 3 hukum, bisa haram, bisa makruh, bisa membawa mudarat. Yang paling sederhana maknanya temani, dia tersinggung tauhid. Dan yang kedua, dia tidak melanggar kaidah dan sama ini secara haram dia makruh atau bagaimana. Tapi yang temani yang jelasnya ada dampaknya yang tidak baik. Itu istilah yang paling halus. Coba dari makanya itu ilmu Pak luar biasa kalau kita pelajari ilmunya orang dulu. Saya itu pernah berdebat dengan beberapa orang gara-gara ilmu lama, tapi ternyata ketika saya dapat baru saya kangen, oh luar biasa. Oke Pak, saya kasih satu contoh. Orang tua dulu mengatakan
karena jin pembawa penyakit sudah bermalam di dalamnya. Itu pantangan. Dan ternyata ada ilmunya Pak. Maka tak boleh kepake campur apa? Desi dengar. Campur apa itu? Itu ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Siapa yang menulis? Ki Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini dikenal dengan ulama waliullah dari Kudus. 8 tahun di Mesir, 10 tahun di Syria, 18 tahun di Mekah, kemudian ke Kudus 2 tahun setengah, masuk ke Sulawesi Selatan, kemudian mengajar ilmu di Sulawesi Selatan selama 3 tahun dan 4 bulan, baru kembali lagi ke Kudus dan meninggal di Kudus. Maka ini disebut dengan Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Syaikh 1876 kitab yang dia tulis. Salah satu kitabnya adalah Kanzun Najah wa Surur. Itu di sini dia tulis hari Rabu terakhir bulan Safar 3.200 balak diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dan dunia. Yang dia komedi ini selimpanan atau apalah boleh polino selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Sehingga orang Jawa mengatakan Rabu berpesan, maka itu hijab berapa sehingga dia tidak mau pakai hari itu sebagai hari pesta pernikahan bersama kami. Maka sebenarnya saja, tapi adanya musibah yang turun pada waktu itu. Ini beda. Nah ini makanya ilmu itu harus angka menerima tuh. Angka program hebat dan saya pernah mempelajari ilmu hikmah sama berulang. Itu sampai teman-teman dari dulu minta kita medicine. Ya nanti kalau orang ini salah-salah dia nggak akan kelas ini. Jangan kata buku ingat pasti macam ini. Nanti kau mau puluh enam bulan makanan apa nanti gimana dari itu dia kalau iya nanti kau malam dia putuna baca dia. Jangan kata mau beli suandina kalau kau Jawa ya kau kakak ada kau bunga dia mari bersama nanti nomor. Iya makanya dari situ ada bukan iman ya kau makan dia terbaik dia menjadi baik tapi kapan iman lemah maka kembali ke sifat aslinya. Jadi itu ambil berutak tidak pernah jengkel sama orang yang melakukan kejahatan agasan angka dinantui nasi dia mengalahkan maka doakan dia. Kenapa kasih sayang yang ulama ini kepada pengemudi tetap dia mendoakan karena dia tahu bahwa memang ada potensi dan sama anak yang boleh dari kita kalimat dari situ. Makanya dulu kemarin dia tahu pernah bahas itu. Agama ada semua. Makanya ilmu itu luar biasa. Oh ya untung itu agama ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu hikmah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Jadi ulama itu begitu. Ada ulama tasawuf, ada ulama hukum. Kalau ulama sufi beda. Ya kau kata malas dia nak sufi itu tidak berubah. Kalau dia ulama sufi tidak berubah. Mari kita sama dia pakai hadis Nabi. Siapa yang sakit sehari semalam, sikap perusahaan akan jingkau Allah. Maka dia bersyukur kalau dia sakit. Kalau ulama fikih, kalau sakit berobat karena tidak mungkin ada penyakit tidak ada obatnya. Karena Allah yang akan menurunkan. Berusaha dengan obat. Makanya ilmu tasawuf beda dengan ilmu fikih. Karena tasawuf lari ke adab, sedangkan fikih lari ke hukum. Dia bukan tasawuf, dia kurang pakai jadi mengambil ada pakai masuk payah karena dia sudah potong. Kalau ilmu fikih tidak. Ya boleh bagi orang yang mana wajah itu nampak mana, ada mana nampak wajah. Bersama tidak ada bedanya kau mengambil makanannya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Itu udah masuk. Beda. Tidak boleh singgah di masjid kurang hajat. Mari kau singgah mengotor di rumah Allah. Karena di situ sedekahnya orang. Kalau fikih cuma makruh, berburu sebelum tinggalkan tempat supaya kau dapat pahala sunnah. Itu solusinya kalau fikih. Kalau tasawuf beda. Makanya kaidah itu berbeda Pak. Ya kepada tasawuf itu yang itu arahan. Ya kau fikih ini. Jadi kau bicara apa wanita yang hukum sah atau tidak berarti ilmu fikih. Kalau dia berkaidah tentang adab berarti ilmu tasawuf. Jadi pelajari semuanya. Pelajari semuanya. Baru sempurna agama. Ya kau fikih nak berusaha Pak. Makanya bagi masuk pajak Allahu Akbar. Dan dia kau tinggi. Asal masih yang mau lepas tu dia kau tanya. Itu sudah tidak. Dan kalau orang khusyuk dia belum sholat.
dia sudah menyambung kalbunya. Anta'udallah ka'annaka tarahu. Kasihan ikamu di dalam kasihan menjadi kau minta pengalatan. Fa'illam takun tarahu dari kodemu lebih fa'innahu yaraka yaki kau maka dari kata pengalatan. Maka dua cara orang sholat, dia melihat dirinya menghadap kepada Allah. Itulah makna sholat di rajul mu'min. Yang kedua, dia yakin bahwa Allah melihat saya. Maka itulah makna Allahu akbar min hablil warid. Adulah Allahul wafid